Jadi kenapa saya untuk Jamiatul ini selalu beton mutu tinggi atau K300? Saya pernah di Jakarta tuh mau appraisal itu bahasa Jawanya apa Pak Teguh? Appraisal menyetujui menyelidiki bangunan Pertamina sudah umur 25 tahun, meneliti saya price mutunya turun, jadi kena karbonasi, kena macam-macam tuh, betonnya dulu tinggi, mutunya turun 10%. Nah GM itu kan untuk sekian lama. Makanya bagi teman-teman yang kritik saya, peraturan beton itu cukup K225 untuk bangun 2 lantai. Pertimbangan saya ini mutu tinggi agar bangunan janggal kita bertahan dan mencapai ini standarnya harus nih. Harapan saya Prosus misalnya yang sudah terdidik ini Madura, Pak Nafi, apa Anda? Dia nggak tahu, pokoknya apalan campurannya ya ini wis nggak baca. Mungkin Lamongan. Nah, maksud saya teman-teman yang sudah bisa itu memberikan penjelasan kalau ada kegiatan-kegiatan di daerah sekitarnya, di Gresik, di apa. Baik, lanjut. Bapak-bapak, kalau masak nasi gimana? Nyampur air. Banyunya mau ukur ini kan? Kalau banyunya tak kena jadi apa? Bubur. Beton ya sama. Kalau airnya saya banyakin, jadi sama perilakunya. Beton ya dia masak sego diukur, beton ya diukur. Nek banyu sego segini terus tak sidik, apa yang terjadi? Keras tuh. Sama, beton ya sangat keras, tapi nggak bisa digarap. Mau apa dicampur nggak bisa. Makanya paling utama adalah ini, air. Bisa kelihatan ya? Paling mutu beton yang paling adalah air. Ini 18 liter, tapi Surabaya pernah nyoba sampai 16 terbanyak-banyak. Jadi coba-coba sendiri, jangan ngikut saya aja. Tak gawe 16 akibatnya apa? Tes, bawa ke lab. Tak bikin 20 akibatnya apa? Tes. Jadi yakin. Lanjut Rian. Nah, kuncinya di sini nih loh, kuncinya. Ini kunci. Ini ukuran. Jadi semen satu sak kalau saya masukkan itu disebut $1. Tingginya kalau dari luar 15. Ini dari luar ya Pak ya. Nanti kalau dari dalam mungkin sekitar 12. Iki dicatat nanti di foto dicatat. Buat patokan ini ya. Patokannya. Terus gini Pak Punggi. Tadi per 1 sak semen 18 liter air. Merek semen nggak ada pengaruh ya? Oh ya. Karena kan kalau beras merek beras ada pengaruhnya. Yang membedakan itu ada 1 sak 50, ada 1 sak 40. Kalau 40 18, kalau 50 ya 20 liter. Yes. Tambah naik. Kualitas pasir kira-kira mempengaruhi apa enggak? Kualitas Pasir. menurut Taman ini ngerti jawabannya gitu loh. Tapi apa yang menjadikan berbeda? Apa yang menjadikan pasir itu bermasalah?
bermasalah kadar tanahnya itu. Kadar Tanah, kadar lempung. ya tuh minyak. Pak Eri tadi kan. Jadi kalau pengen belajar itu pasir itu dimasukkan di gelas ukur, beli gelas ukur, beli di apotek, dimasukkan, kasih air penuh, terus dimasukkan. Nanti endapannya itu kalau tinggi, jadi kandungannya juga akan tinggi. Cara mengukur kadar lumpur di dalam pasir, tanya kepada Mbah Google. Timbang aku jelas tanya ceret keluar. Bener tadi pasir, mas. Ini 1, 1,5, 2,5, 18 aditon. Tapi saya lebih seneng kalau jenengan nyoba sendiri. Ini tak bikin 1, 2, 2. Apa yang terjadi? Coba. Lamongan yang lebih kejar mana Mas Lamongan? Nah, dicoba. Mas Jayin. Mas Rogi nggak masuk, Mas Rosi. Nggak ikut. Mas Jayin dicoba ya. Tapi dibawa ke live supaya jenengan tahu. Yang 1, 2, 2 pengaruh apa? 1, 2, 3 pengaruh apa? Terus yang tertinggi dilihat. Dengan itu nggak apalah. Tapi sementara daripada nyoba-nyoba fatkan mobilnya semua ya, saya sudah suruh. Tapi saya menjelaskan ini kepada orang senior-senior yang bertahun-tahun bangunan menjulang tinggi-tinggi, angel. Kayak bangunan itu loh mas, bangunan dhuwur kayak bangunan itu loh mas. Iya bangunan, tapi gawe beton mas. Sesuai keyakinanmu, kawinan pilih. Tapi deknya nanggone kubus bawa ke lab. Kubusnya mana? Coba dia. Ini ngecek selang. Ini 10 sampai 12. Nah ini kubusnya. Toko Tokopedia 300.000. Murah. Saslov RPI. Beli, coba sendiri, tapi jangan punya ilmu. Cobaan 1, kan biasanya sing umum 1, 2, 3, nggih. Nah, coba 1, 2, 3. Ini piro? Oh, sakmene. Jadi jenengan menjelaskan itu dengan kepastian karena sudah mencoba. Cara kelebkan gimana? Mungkin banyak yang belum tahu. Bawa aja ke kantor Bina Marga kalau di daerah-daerah. Kalau Di daerah masing-masing ada. Ya? Di daerah masing-masing ada. Masih ada. Atau kalau ada apa namanya sekolahan, bawa ke sekolahnya, universitas. Kalau ada pabrik beton yang muter-muter itu, bawa ke sana. Banyak tempat. Banyuwangi, Politeknik Banyuwangi, Jember Politeknik banyak, Kediri kita sudah banyak. Ponorogo itu contohnya Pak Guru almarhum manut, kok bisa jenengan mandap cari Universitas Merdeka tes, ngudul sepeda motoran ketemu. Lanjut. Nah ini hasil kontekannya, tesnya begini kan ini tes. Ini untuk membuat, jadi kuncinya adalah membuat beton dengan mutu yang tinggi. Tapi jenengan sebagai proses harus berani mengendalikan teman-teman jenengan yang sudah jadi mandor, sudah kerja bertahun-tahun, harus berani. Jenengan jika sertifikat pelatihan nanti aku. Oh iya. Kok kok? Kudu manut iki piye. Wis lulus aku. Nah, mana? Kuatan.
Oke Mas. Nah, saya mau sama teman Lamongan lagi, Mas Yai. Sing jeneng sing jelas lagi. Mani. Masuk. Loh, kok kamu sakit? Kayak selangkok nih lho ini. Awakmu dengan petunjukku sudah melaksanakan ini kemarin. Betul. Jadi Pak Yanto sampai begini ke saya. Ini Pak, Oh ya. Gini Mas. Saya tak cerita saya aku ngejak salaman. Jogonen jangan sampai fondasimu kelompokan air laut. Pak Yai itu mikir sampai ke situ loh. Lama. Jadinya nek tadi aku jawab kira-kira bayangan piye caranya? Fondasimu aja beban air laut. Air laut gak meresep nanggone beton sehingga tulangannya kanan terkeropos. Makanya terus saya buat pakai tiang panjang. Nah, ini adalah fondasi stros. Stros ini bahasa Mandarin fondasi apa? Borbora. Nah, sekolah di stros dengan nanggone lapangan fondasi borbora. Oke. Sing muka air tanahnya tingginya disebut tinggi ki nek iki muka tanah banyune ki nasane. Digali sithik nutup banyune. Sapa sing gawe fondasi ngene iki terus disunteki beton kering. Berongkalan. Nah, kuwi. Sapa kuwi? Pakai juga Kesik. biasa. Ngaku ya. Tolong di. Nggak boleh. Nggak terukur. Betul-betul nggak boleh. Makanya harus pakai tremi. Nah, Tremi itu apa dijelaskan? Nggak cakarukan. sekarang biar bahasa jenengan jelas. Coba Mas siapa sini? Mas Roso ini sing garap fondasi nang Lamongan dia jelaskan pengalaman. Cerita no. Untuk awal kan dibor sampai kebutuhan berapa meter gitu, terus airnya kan masih penuh terus. Kalau di Lamongan itu ada yang airnya itu walaupun di diesel itu tidak sampai habis, tidak bisa habis, sampai setengah hari itu tidak bisa habis di Lamongan. Habis itu langkah kedua masukkan besi, tapi jangan sampai jangan sampai mentok tanahnya. Habis masukkan besi terus masukkan paralon, atasnya dibuka gitu paralonnya. Terus yang bawah ini paralon yang bawah ini dikasih plastik kresek itu sama tali itu biar airnya enggak ke atas dulu. Terus habis itu diisi cor-coran, nanti diangkat pelan-pelan gini sambil jalan. Ini apa? Paralonnya diangkat ke atas sambil ngecor jalan. Kalau terlalu penuh paralonnya, ngecornya kan terlalu berat angkatnya itu. Sampai ini paham? Paham. Masih ya. Jadi rahasianya di sini. Ini sebut tremi. Ini tremi. Paralon di tengahnya tulangan.
dimasukkan kresek isi beton kering yang beton lemes, pokoknya yang dia berbentuk lah apa namanya kayak malam, kayak lempung lah. Ini nanti dimasukkan di sini, dia didorong turun sambil mendorong air. Ini kan pertamanya kan airnya setinggi ini juga, air di sini ini juga ada air loh. Masukinlah bungkusan ini di tanah liat ini, ada talinya, dorong terus, didorong sampai ke sini, baru dimasukkan jalan. Karena beban cor-coran ini dia turun, serah guys, harta apa barang mumpung ketemu. Kita batasi sampai jam berapa Mas Heri? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Setio Purnomo, Pak Bungki. Saya hanya akan bertanya satu mawon Pak, karena saya kebetulan sebagai anak buah panjenengan banyak pertanyaan dari daerah tentang peresmian 20 JM 27 Rojak. Ngaten nggih Pak. Yang perlu kami tanyakan yaitu tentang foto beliau dan Mak Nyai, juga foto JM pertama. Soalnya sampai saat ini seluruh 20 JM itu yang khususnya yang ada di Pulau Jawa belum bisa terkondisikan foto tersebut. Terima kasih Pak Budi. Oke. Nanti saya diingetin ya, nanti kalau saya pasokan itu ada acara soal saya tak mater lagi aja. Maksudnya kapan diizinkan, apakah harus serentak atau gimana gitu ini? Dipasangnya di atas, di bawah semuanya tak. Ada yang bilang di atas, ada yang bilang di bawah gitu. Nanti saya ketemu dulu, saya tanyakan. Ya yang lainnya. Oke Pak Bungki, kalau kita menggunakan pancang ya, menggunakan pancang kan pancang itu berhenti setelah tercapai kalenderingnya ya, artinya sudah menemukan kristal ya. Kalau kita pakai straws itu kan selama masih bisa diputar kan diputar terus sampai dengan batas yang ditentukan spesifikasinya, misalnya straws 3 meter 30 cm baru berhenti. Sementara di dalamnya kan kita tidak tahu dapat kristal atau tidak, itu apakah aman untuk bangunan-bangunan bertingkat. Jadi ini ada sekolah ide ya. Di situ ada faktor JHP, jumlah hambatan pelekat, negatif sky inflection, itu yang dihitung. Iki jenengan kok terima matang di sana itu perencana ngono wae. Tapi Pak Heri itu nggih Pak Heri, jadi beda dengan yang panjang. Kalau stres itu faktor CHP dipertimbangkan, dihitung jumlah hambatan pelekat. Di grafik itu kan nanti dilihat ada JHP negatif genetik, daya lekatannya dia dihitung, begitu daya dukung tanah juga, tidak pada titik.